Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bersama saya, Ridwan Iskandar, senang bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara sekalian. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan materi pembahasan tentang pengendalian biaya bahan baku makanan dan minuman pada usaha hotel, restoran, dan bar. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah bagian receiving. Baik, saya akan share dulu materinya. Ya, jadi topik receiving ini adalah kelanjutan dari materi purchasing. Ya, seperti kita ketahui, kalau bicara bisnis hotel, restoran, dan bar, untuk pengadaan bahan bakunya, khususnya di F&B departemen, ada bagian khusus ketika barang yang diorder datang ke hotel, atau datang ke restoran, atau datang ke bar. Nah, ini ada bagian atau staf yang bagian penerimaan. Nah, bagian penerimaan ini adalah merupakan salah satu bagian dari accounting department. Jadi, setelah barang diorder oleh purchasing, dan barang itu didatangkan oleh supplier, maka yang menerimanya adalah bagian receiving. Nah, tugasnya teman-teman di receiving adalah mengecek keberadaan barang tersebut berdasarkan standar purchase spesifikasi, baik itu kualitasnya, jumlahnya, harganya, dan waktu kedatangannya. Nah, ini semua tercatat di dalam purchase order. Jadi kalau misalkan kitchen sebagai pemohon pengadaan barang membutuhkan 10 kilo ayam, kemudian purchasing mengorder 10 kilo ayam kepada supplier, maka barang yang datang diantarkan oleh supplier harus 10 kilo daging ayam. Nah, inilah kenapa di hotel, di restoran, di bar yang menggunakan sistem manajemen yang baik, ada beberapa orang yang bertugas untuk mengawasi pengadaan tersebut. Yang mengorder adalah chef, yang memesan barangnya adalah purchasing, yang menerima barangnya adalah receiving. Jadi ada 3 orang yang mengawasi tentang keadaan atau pengadaan bahan baku tersebut. Lain dengan usaha bisnis individu, ya bisnis seorang restoran yang modalnya dia miliki sendiri, dia yang belanja sendiri, dia yang menerimanya, dia yang mengolahnya sendiri, itu berbeda. Nah, kalau ini kan tidak. Ini adalah uang investor yang uangnya digunakan untuk belanja bahan baku, jadi mesti ada beberapa orang yang mengawasi. Nah, ini kalau di hotel bintang 4 atau bintang 5, ini ada tugas-tugas khusus untuk menanganinya. Karena memang berhubungan dengan nilai pengadaan barang yang nilai rupiahnya mungkin besar. Ya, tadi ya. Jadi bagian dari receiving ini bagian dari accounting, tugasnya ada menerima bahan baku, dan dia berkewajiban memeriksa, meneliti keberadaan barang yang datang. Ya, tujuannya kita mempelajari aktivitas receiving ini, ya pasti untuk mendapatkan barang-barang yang berkualitas, jumlahnya sesuai dengan pesanan, harga yang tercatat sesuai dengan kesepakatan dari supplier, dan suppliernya sudah memiliki kontrak kerjasama. Nah, nanti kita akan bandingkan antara pesanan dalam PO dengan barang yang datang. Barang yang datang ini pasti akan disertai dengan faktur, disertai dengan invoice, atau disertai dengan bond, surat jalan dari suppliernya. Ya, kembali saya review di pembahasan sebelumnya, kalau kita bicara purchasing hampir tidak jauh berbeda, cuma kalau kita bicara receiving, nah inilah tugasnya bagi receiving, menerima barang-barang yang dikirim oleh supplier. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, bagaimana sih tugasnya bagi receiving? Seorang receiving staff ketika bertugas di waktu yang sudah ditentukan, dia akan membaca purchase order. Atau misalkan seorang receiving pada hari ini, dia akan mengecek apakah ada barangkah yang datang pada hari ini. Nah, dia akan cek di purchase order. Apabila ada, nah dia akan cek
jam berapakah kedatangannya. Andaikan ternyata sudah di waktunya, pasti akan datang seorang supplier kirim barang. Nah, tugasnya receiving, dia akan membaca purchase order apakah barang yang akan datang pada hari ini. Nah, barang tersebut dia akan cek berdasarkan kualitasnya, jumlahnya, harganya, dan suppliernya. Nah, ini tugasnya teman-teman di purchasing. Sorry, mohon maaf, di bagian di receiving. Tugas di receiving, dia setelah mengecek barang tersebut, dia bisa memverifikasi PO tersebut dan invoice. Jadi kalau barangnya sudah sesuai dengan yang dipesan, dia akan informasikan ke bagian pemesan. Apakah itu departemen concernnya misalkan kitchen, ataukah dikirim ke general store. Ya, kalau misalkan barang yang perishable bisa langsung ke dapur, tapi kalau barang yang groceries dia akan informasikan ke gudang untuk nantinya diambil atau nantinya diantar oleh bagian receiving. Tergantung kondisinya. Ya. Kalau banyak mungkin bisa dibantu oleh bagian receiving dan diambil oleh bagian store. Tapi kalau misalkan sedikit, nah bisa dibantu oleh receiving untuk mengantarkannya ke store. Ya, lihat saja situasi kondisinya. Ya. Inilah tugasnya teman-teman di receiving memastikan barang yang datang ini sesuai dengan yang dipesan. Nah, tapi apabila ada barang yang tidak sesuai, misalkan di order 10 kilo ayam, kemudian ternyata ada 2 kilo ayamnya tidak dalam kondisi fresh, atau beratnya tidak sesuai, bagian receiving berhak menolaknya. Silakan dikembalikan. Misalkan satu whole ayam itu beratnya yang diminta, satu whole-nya ada 1,2 kilo. Ternyata begitu ditimbang, ada satu ekor ayam itu beratnya hanya 1,50 kilo, sehingga ada kekurangan sekitar 150 gram. Berhak menolaknya. Nah, jadi boleh mengembalikannya ke bagian ke supplier biar nanti supaya menggantikan segera mungkin. Nah, itulah tugasnya teman-teman receiving, dia berhak menolak barang yang tidak sesuai. Namun apabila memang barang tersebut sangat dibutuhkan sekali, nah bisa dikoordinasikan ke bagian yang memesan. Misalkan diinformasikan ke bagian chef, bagaimana dengan barang yang sudah datang ini? Karena memang kondisinya barang ini sulit didapat dan yang ada hanya kondisi seperti ini. Nah, ini kebijakannya berada di bagian pemesan, chef, apakah mau menerima atau mau menolak, terserah. Sehingga kalau misalkan menerima, berarti akan ada catatan dengan berat yang berbeda. Tadi saya bilang, beratnya permintaannya adalah 1,2 kilo, ternyata yang datang adalah 1,50 kilo. Nah, berarti akan ada perbedaan selisih 150 gram, ini akan berdampak kepada pembayaran. Nah, bagaimana? Nah, ini perlu ada yang namanya pelaporan. Tapi kalau misalkan minta diganti ya, itu haknya chef untuk meminta supplier segera mengganti barang tersebut sesegera mungkin. Karena memang dibutuhkan untuk permintaan konsumen. Nah, ya. Nanti bagian receiving dia akan mengeluarkan semacam form catatan bahwa terjadi kekurangan, silakan supplier melengkapi kekurangan tersebut, mengganti barang yang kurang tersebut sesegera mungkin. Jadi ada form merchandise unsatisfactory. Jadi ada barang yang datang tidak sesuai dengan pesanan, sehingga supplier wajib mengganti barang tersebut sesegera mungkin. Nah, selanjutnya setelah barang ini, andaikan nih barang semuanya dalam kondisi baik-baik saja, bagian receiving nanti akan menerima invoice atau faktur atau nota, dia akan stamp, dia akan cap, dia akan tanda tangan. Kalau ada rangkap, 2 rangkap atau 3 rangkap, rangkap aslinya diambil oleh bagian receiving, kopiannya bisa diambil kembali oleh supplier sebagai bukti bahwa barang sudah diterima, sudah ada bukti penerimaan. Ini untuk nanti saatnya penagihan pembayaran. Karena biasanya memang kalau di hotel, di restoran, di bar, pembayarannya tidak cash, tapi bisa sesuai kesepakatan dibayar di belakang. Selanjutnya, teman-teman di receiving setelah menerima barang,
setelah menerima barang, dia akan membuat laporan, receiving report, penerimaan barang pada hari tersebut. Ya, apakah hari tersebut ada perishable, ada groceries, atau barang-barang lain. Karena memang di hotel ini tidak hanya bicara F&B, mungkin saja ada barang-barang lain, misalkan ada bahan permintaan dari maintenance, atau dari marketing, atau dari room division, jadi banyak barang yang bisa saja datang pada hari tersebut. Nah, itu tugasnya bagian receiving, memilah-milah barang yang datang pada saat itu. Nah, dia akan melaporkan, dia mencatat barang-barang yang datang, diverifikasi dengan PO-nya, dia bikin receiving report, kalau sudah selesai, setiap sore dia akan lapor ke akunting. Nah, jadi PO-nya tadi di hektar bersamaan dengan faktur atau dengan bond atau dengan invoice, di hektar dilaporkan ke bagian akunting. Nah, nanti akan diterima oleh cost control akan memverifikasi, dia akan serahkan ke bagian account payable untuk pembayaran pada tanggal yang sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan. Nah, inilah aktivitas kegiatan receiving untuk bisnis hotel, restoran, dan bar. Seperti ini. Ya, jadi nanti supplier akan nagih ke hotel pada tanggal yang sudah disepakati, apakah 5 hari ke depan atau 7 hari ke depan, sesuai dengan kesepakatan. Ya. Baik, demikianlah materi tentang receiving. Silakan teman-teman yang belum paham bisa lebih lanjut mempelajarinya. Ya, ditonton kembali dari awal kalau memang aktivitas receiving ini belum dipahami. Ya, semoga bermanfaat materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.